Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam khairu ummah, generasi Quran, pemimpin masa depan. Baik, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, serta kenikmatan iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar lagi adab fil Islam. Kalau kemarin kita belajar adab makan dan minum, nah sekarang kita akan belajar adab ketika kemudian berlaku kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Sekali lagi, adab kepada kedua orang tua, ya. Apa saja? Yang pertama, ada mendengarkan kata-kata orang tua. Nah, sebagai seorang anak yang baik, kita harus kemudian mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua orang tua. Ketika orang tua sedang bicara, maka kita wajib mendengarkannya. Jangan ikut kemudian bicara, ya. Nah, ketika orang tua kita sedang bicara, kita dengarkan baik-baik apa yang kemudian dibicarakan oleh kedua orang tua kita, ya, seperti itu. Nah, ini banyak anak yang kemudian ketika orang tua bicara ikut bicara, itu tidak beradab. Maka yang beradab adalah ketika ibu atau bapak kita sedang bicara, kita mendengarkan baik-baik. Kalau nasihatnya didengarkan baik-baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Jadi ketika kemudian orang tua kita berdiri, kita juga ikut berdiri. Maksudnya adalah ketika kemudian ayah ibu kita, ya, datang dari luar, mau masuk ke dalam rumah seperti itu kan berdiri, ya, sedang berjalan. Maka kita yang sedang duduk, apakah itu sedang belajar, apakah itu sedang kemudian makan, atau kemudian sedang duduk menonton TV, kita juga ikut berdiri, ya, berdiri. Berdiri. Kemudian salam kepada orang tua. Atau ketika kedua orang tua kita mau dari duduk seperti itu, mau kemudian berangkat kerja, itu kan awalnya duduk kemudian berdiri. Nah, kita juga ikut berdiri, kemudian salam kepada mereka, ya, seperti itu. Baik, yang ketiga adalah mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Nah, ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita patuhi sesuai dengan perintahnya, ya. Misalnya, ya, kita diperintahkan untuk kemudian mematikan lampu, maka ikuti perintah-perintahnya sesuai dengan perintahnya, ya. Jadi menaati mereka sesuai dengan perintah mereka, seperti itu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Nah, yang keempat adalah memenuhi panggilan kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita memanggil kita, maka kita kemudian menjawab, ya, menjawab panggilan itu. Apa mah? Nah, seperti itu. Apa pak? Seperti itu. Jangan kemudian didiamkan, ya. Kan ada juga, ya, anak yang kemudian itu ketika orang tuanya memanggil, dia asik saja dengan permainannya misalnya. Dia asik saja dengan kemudian aktivitasnya. Tidak, ya, kalau kita dipanggil oleh orang tua, maka kita harus menyahut, memenuhi panggilannya. Apa pak? Apa mah? Nah, ya. Apa abi? Apa umi? Nah, seperti itu. Jadi itu yang keempat, ya, memenuhi panggilan orang tua. Nah, ini penting sekali. Bahkan anak-anakku, ya, ketika kemudian kita sedang sholat sunnah duha misalnya, ini saking pentingnya kita memenuhi panggilan kedua orang tua, saking pentingnya kita boleh membatalkan sholat sunnah, ya. Ketika ibu kita manggil kita lagi sholat sunnah duha misalnya, ya, kita sedang sholat sunnah duha, maka itu boleh membatalkan sholat sunatnya, kecuali sholat wajib, ya. Kalau sholat wajib tidak. Kalau kita sedang sholat wajib dan dipanggil, maka kita kemudian mengeraskan
suara kita ketika misalnya takbir Allahu Akbar. Nah, atau kita mau ruku Allahu Akbar. Nah, itu dikeraskan agar orang tua kita tahu kita sedang sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh kita membatalkan sholat sunnahnya. Kenapa? Karena saking pentingnya kemudian kita menjawab, memenuhi panggilan kedua orang tua kita. Itu yang keempat anak-anakku. Yang kelima, merendahkan diri kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka. Jadi harus kemudian kita kalau bicara itu tidak kemudian lebih keras suaranya dari suara mereka. Kalau kemudian kita diperintah sesuatu maka kita menaati mereka ya. Jadi kita betul-betul merendahkan diri kita ya dengan penuh kasih sayang kepada mereka dan tidak menyusahkan mereka dengan paksaan. Juga kemudian tidak boleh kita meminta sampai merengek-rengek. Nah, ini antum semua sudah sekolah ya, sudah masuk SD, maka kemudian ketika mau sesuatu tidak memaksa mereka. Mama pengen es krim, mau sampai nangis-nangis nggak usah. Kalau kita mau sesuatu silahkan sampaikan, tapi jangan sampai memaksa kedua orang tua ya, jangan dipaksa seperti itu. Jadi kalau kita mau sesuatu sampaikan saja, tapi tidak sampai memaksa kedua orang tua ya. Itu yang kelima. Yang keenam anak-anakku, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka. Jadi harus selalu semangat ketika kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Di KHS ada aktivitas membantu orang tua. Apa yang bisa antum lakukan? Antum bisa mematikan lampu ketika sudah pagi ya, matahari sudah terbit, maka ketika antum masih melihat ada lampu yang masih menyala, nah itu matikan oleh antum. Kemudian antum juga bisa membantu mencuci piring ya, ketika sudah antum beres makan maka cuci piring yang antum pakai ya. Itu juga salah satu aktivitas ya, membantu orang tua. Apalagi antum yang kemudian sudah bisa mencuci baju sendiri, silahkan cuci baju sendiri ya. Antum yang sudah bisa merapihkan kasur sendiri ya, bekas tidur antum rapihkan ya. Jadi tidak capek, tidak merasa lelah, mudah lelah untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua. Terus lakukan itu setiap hari ya. Nah, itulah kunci sukses seorang anak ya. Ketika kemudian rajin membantu orang tua, Allah akan mudahkan jalannya. Nanti antum ketika belajar Allah mudahkan, sehingga kemudian antum mudah mengerti apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah yang mengajari antum ya. Nah, jadi itu ya yang ke-6 tadi, tidak mudah lelah, tidak mudah capek ketika membantu kedua orang tua. Yang terakhir yang ke-7, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka ya. Jadi ini hati-hati nih mata kita ya. Jangan sampai mata kita atau curiga. Nah, tidak boleh ya seperti itu kepada kedua orang tua. Bersuuzon juga kemudian ini matanya ya, diperhatikan. Nggak boleh seperti itu ya. Harus kemudian senyum kepada orang tua, peluk orang tuanya, disayang ya, seperti itu. Disuun tangannya dan seterusnya ya. Selalu berbuat baik, berkasih sayang kepada kedua orang tua. Tidak boleh curiga kepada orang tua, tidak boleh juga kemudian kita membangkang perintahnya. Kalau disuruh harus ditaati ya. Selama perintah itu kemudian tidak melanggar syariat, bukan kemaksiatan, maka kita taati perintah daripada kedua orang tua kita. Itu anak-anak untuk kemudian pelajaran adab fil Islam hari ini. 7 adab seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya agar kehidupan kita menjadi berkah ya, Allah ridhoi, sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selamat dan penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.